Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Frasiska dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membawakan kisah Nabi yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini terdapat dalam Quran Surah As-Saffat ayat 90 sampai ayat 113. Yuk kita simak kisahnya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah melalui mimpinya. Kira-kira apa ya perintahnya? Ada yang tahu? Pada awalnya, Nabi Ibrahim ini belum percaya jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu datang kembali beberapa kali melalui mimpinya juga. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat meyakini, sangat percaya bahwa perintah lewat mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkurbankan anaknya, untuk menyembelih putranya yang sangat tampan dan sangat juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah putra Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut? Ada yang tahu? Beliau adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim kemudian segera menyampaikan mimpi perintah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menceritakannya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Beliau menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail, dan kira-kira Nabi Ismail mau tidak ya dikurbankan? Mau tidak ya disembelih atas perintah Allah? Tentu saja Nabi Ismail alaihissalam menyetujui dan sangat taat kepada Allah, dan Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, jika itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah wahai ayahku. Aku akan ikhlas untuk melaksanakannya. Aku akan taat kepada seluruh perintah Allah, wahai ayahku." Nabi Ismail sedikit pun tidak merasa takut, karena Nabi Ismail juga yakin karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makhluk yang ingin menggoda ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia adalah iblis yang merayu, yang membisiki Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu dengan rayuannya, dengan bisikannya, dengan godaannya sangat luar biasa menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak menyembelih putranya, agar tidak mengorbankan anaknya, walaupun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menghiraukannya, tidak menghiraukan bisikannya, tidak menghiraukan rayuannya, tidak menghiraukan godaan iblis. Nabi Ibrahim akan tetap melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkurbankan anaknya, menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihi salam. Tidak puas dengan itu, kemudian iblis kembali merayu dan menggoda istri Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Siti Hajar. Hahaha. Ibrahim tidak bisa aku goda. Pasti seorang ibu tidak tega melihat putranya yang sangat tampan, yang sangat sehat akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Hahaha. Perempuan pasti tidak akan tega dan seorang ibu pasti tidak akan tega. Begitu kira-kira yang ada di pikiran iblis yang menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian iblis itu mendatangi istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu iblis itu mulai menggoda, mulai merayu, mulai membujuk istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembelih putranya. Namun, istri Nabi Ibrahim alaihissalam juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayuan dari iblis, godaan dari iblis, bisikan dari iblis tidak berpengaruh apapun kepada Siti Hajar. Siti Hajar tetap meyakini dan menyetujui agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, mengkurbankan anaknya, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mulai bingung dan berkata, "Wah, Ibrahim tidak bisa aku goda. Tidak bisa aku bujuk istrinya juga. Tidak bisa aku goda. Hahaha. Tidak bisa aku bujuk.
Aku akan menggoda Ismail. Karena dia masih kecil, tentu saja dia akan takut kalau disembelih dan dikurbankan. Kemudian iblis itu mendatangi Nabi Ismail alaihi salam. Dirayunya Nabi Ismail, dibujuknya, digodanya. Namun rayuan, bujukan, godaan yang diberikan oleh iblis tidak berpengaruh apa-apa pada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam tetap yakin dan bersedia untuk dikurbankan. Karena itu adalah salah satu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ismail mengambil batu-batu kerikil lalu dilemparkan kepada iblis yang menggoda. Iblis itu langsung lari sampai satu matanya buta karena terkena lemparan batu kerikil yang dilempar Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian ketika iblis tidak lagi menggoda Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim membawa putranya naik ke atas sebuah bukit. Lalu disiapkannya lah pisau yang tajam untuk menyembelih putranya. Ketika akan disembelih, rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah mengirimkan seekor domba warnanya putih bersih, bulunya halus lembut, tubuhnya gemuk, sehat, dan besar. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk, putih bersih, bulunya halus, dan lembut. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembelih putranya, melainkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba yang dikirimkan oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam akan dikurbankan. Dari kisah inilah, maka setiap Idul Adha diharuskan berkurban bagi umat muslim. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu harus patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ataupun memberikan hadiah yang tak terduga bagi umatnya yang patuh dan taat dengan perintahnya. Demikianlah kisah yang saya sampaikan. Assalamualaikum.